Ensiklopedia Al-Quran, ini bukunya. Dari sudut kajian kosakata, ini merupakan pengembangan dari upaya penyusunan Ensiklopedia Al-Quran dari sudut kosakata dan tafsirnya pada tahun 1997, yang waktu itu masih tim penyusunnya adalah Dr. Andes Abdul Hafid Dasuki MA almarhum sekarang, dan dibantu oleh Dr. Andes Ahmad Tibraya MA pada masa itu. Kemudian terbitlah buku dengan judul Ensiklopedia Al-Quran, Kajian Kosakata dan Tafsirnya, dan diterbitkan sebagai percobaan. Setelah itu pengembangan berikutnya baru terbit pada tahun 2007 dengan mengambil buku ini dengan judul Ensiklopedia Al-Quran, Kajian Kosakata. Bahasa Arabnya ini Al-Mawsu'at Al-Quraniyah Dirosah Al-Alfad, dan Mawsu'at Al-Quraniyah Dirosatul Alfad. Jadi memang dari segi kata-katanya, yang merupakan bidikan dari buku ini adalah kosakata Al-Quran. Di sini dicoba diterangkan beberapa kosakata yang dianggap memiliki makna yang perlu dikaji menurut tim. Nah, dimulai dari misalkan dari ailan misalnya, adalah di situ dijelaskan kata yang disebut dengan ismul fa'il, dan kemudian terus dijelaskan. Kemudian kata yang kedua abasa, diambil dari abasa wa tawala anjaul amad, dan begitu seterusnya. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh atas Lentera Hati, kemudian Studi Al-Quran, ya. Kemudian Paguyuban Ikhlas, Yayasan Paguyuban Ikhlas. Terdiri dari 3 jilid. Buku yang saya dapat sendiri merupakan pemberian ini dari Kementerian Agama, ya, hadiah dari Kementerian Agama, dan di sini tertulis milik Kementerian Agama RI, tidak diperjualbelikan, yang didanai oleh APBN 2012. Ya. Ya, buku yang tebal seperti ini mencoba menggambarkan makna-makna kosakata Al-Quran serta bagaimana kitab suci ini menggunakannya dalam ayat-ayat yang ada. Jadi dari segi kosakatanya, kemudian mencoba memahami kenapa memilih kata itu misalkan di dalam Al-Quran. Katakanlah kenapa memilih kata abasa misalkan dalam Al-Quran. Ini dicoba dijelaskan, dan hampir sebetulnya merupakan perluasan dari tafsir, karena beberapa permasalahan yang ditemui sebagaimana diungkap oleh prakata dari penerbit, ya, pimpinan redaksinya, bahwa seringkali penafsiran Al-Quran keliru dalam pemilihan makna. Maka buku ini mencoba menjawab permasalahan tersebut, sehingga penterjemahan atau apa itu menjadi pas dalam memilihkan padanan katanya.
Karena untuk bisa pas itu kan harus dilihat juga dari segi balagohnya, harus dilihat juga dari segi kontekstual turunnya ayat, kemudian juga segi-segi lain yang memang sangat erat hubungannya dengan pemilihan padanan kata. Kita tahu bahwa terjemah pada hakikatnya bukan menjelaskan alfad atau menerjemahkan alfad, mengganti kata-kata dari bahasa Al-Quran, dari bahasa Arab misalnya ke dalam bahasa Indonesia, tapi adalah proses mentransfer makna. Nah, untuk itu maka ini salah satu bentuk panduan yang bisa dijadikan referensi oleh para penulis, oleh para dai, para ulama. Paling tidak membantu. Kalau secara pribadi mungkin kita mencari makna dari satu lafad dan bagaimana penggunaannya, itu mungkin kita harus banyak berkomunikasi dengan kitab-kitab tafsir yang demikian banyak menyebar dan variatif ya. Tapi dengan ensiklopedi Al-Quran ini, apalagi yang sudah ditentukan dengan kajian kosakata, akan sangat membantu dalam pemilihan padanan makna dalam proses menerjemahkan Al-Quran. Jadi tidak terjemah labdiyah, tapi akan cenderung kepada terjemah tafsiriyah. Karena sebetulnya penerjemahan itu kan sebetulnya proses penafsiran. Proses penafsiran, karena kalau diterjemahkan secara lafdi justru susunannya menjadi kurang bermakna, bahkan tidak tepat pemaknaannya ya. Itu informasi dari buku ini ya, bagi yang berminat barangkali bisa mengakses Kementerian Agama ya, dan bisa juga mencari di toko-toko buku di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.